Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh acara kebaktian ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin acara ini, nama Tuhan disaksikan, dipuji dan dimuliakan. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di mana-mana tempat, berkati dengan limpah. Biarlah kami bisa lulus dari ujian-ujian yang kami hadapi pada hari-hari terakhir ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Demikian juga bagi teman-teman, saudara-saudara yang berada di rumah, kami menyampaikan Shalom. Pada bulan ini, ya, bulan September ini, kita mempunyai tema besar bagaimana meningkatkan perekonomian dari jemaat, ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan, yaitu bagaimana kita meningkatkan pendapatan, ya, meningkatkan pendapatan. Yang diambil dari Matius, ya. Sebenarnya bacaan ini dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Kemudian juga dari Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9. Tapi karena waktu, jadi saya hanya membaca sebagian-sebagian saja. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya orang Kristen ingin, ya, bukan hanya kita kaya secara rohani, tapi kita juga ingin, ya, di dalam kehidupan sehari-hari ini juga berkelimpahan. Ya. Tapi nyatanya banyak orang Kristen, ya, kerohaniannya kurang baik, demikian juga kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat kurang, ya. Raja Salomo sebagai orang yang paling berhikmat, di dalam pasal 30 ayat 8 dia mengatakan begini, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Jadi jangan terlalu miskin, jangan terlalu kaya. Jadi sepertinya secukupnya saja. Ayat 9, "Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kenyang, ya, seolah-olah itu karena hasil usaha kita sendiri. Jadi mengabaikan siapa yang memberi berkat. Sedangkan kalau miskin, berbuat licik, mencuri, sehingga bukan memberikan kesaksian yang baik atau menjadi kesaksian yang buruk. Boleh orang Kristen kaya, tapi harus lebih dekat pada Allah, yaitu sumber datangnya berkat-berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada mencatat beberapa hal, ya, orang Kristen yang cukup supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Terus yang kedua, ya, kaya tapi menyangkal Tuhan, saya hebat, mengabaikan campur tangan Allah. Miskin, ya, lalu mencuri, mencemarkan nama Tuhan, bikin malu, tidak ada kesaksian yang baik. Kalau kita sampai terlalu miskin, ya, kita sulit menjadi saksi yang baik. Kaya karena mengutamakan kerajaan Allah, hidup adalah berkat Tuhan, pemberian Tuhan. Ini yang banyak diingini
oleh orang Kristen. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara juga pengennya ya, kita itu kaya karena mengutamakan Allah, dan hidup adalah berkat Tuhan. Semua yang kami miliki itu adalah pemberian Tuhan. Sangat sedikit orang yang miskin namun tetap jujur ya, baik dan mengutamakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat 25 ya, di sana dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Pak Matius ya, atau Rasul Matius tidak menyangkali bahwa kebutuhan manusia yang utuh ya, di samping kebutuhan rohani, yaitu kita berdoa ya, kita membaca Alkitab, kita berdoa, berhubungan erat dengan Tuhan di dalam doa pribadi maupun di dalam ibadah-ibadah kebaktian. Tapi juga orang Kristen ya, saudara dan saya ya, perlu makanan, minuman, pakaian ya, perumahan, saudara-saudara. Ini adalah kebutuhan yang primer, saudaraku. Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Rasul Matius memberitahukan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu ya memang ada, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan jangan khawatir ya. Jangan sampai kita ketakutan ya, saudara-saudara. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, di dalam kehidupannya waktunya itu lebih banyak dipakai untuk memenuhi ya, kebutuhan makan, minum, pakai, saudara dikasih Tuhan. Itu pun adalah kebutuhan kita juga orang yang percaya. Ya, Pak Matius mengatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi jangan khawatir, karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh saudara dan saya. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus mengimani, yaitu mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita mempunyai tugas kewajiban dengan mengutamakan kerajaan Allah, berarti kita harus menjadi saksi yang baik pada waktu kita bekerja, pada waktu kita berdagang, ya, pada waktu kita mengusahakan ladang, ya, pada waktu kita mengajar di sekolah. Semua pekerjaan yang kita lakukan harus menyaksikan bagaimana Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara-saudara sekalian. Karena dengan mencari kerajaan Allah lebih dahulu, dengan memberikan kesaksian yang baik dan benar, saudara, kita akan mendapatkan janjinya yang berkata demikian, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita menjadi hamba Allah,
Ketika kita menjadi saksi yang benar, saudara, maka Tuhan akan memberikan nilai tambah, menambahkannya kepada saudara dan saya. Ayat 34 sekali lagi ditekankan oleh Rasul Matius, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, ya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan digabung-gabung, jangan dibikin ya kesusahan sehari, kita akan mengalami kesusahan sepertinya sebulan, apalagi setahun, saudara. Tapi biarlah kesusahan sehari, biarlah untuk hari ini saja. Besok ya ada persoalan yang lain lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu? Bagaimana kita menjadi saksi yang benar, saksi yang baik yang diingini oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan pimpinan dan berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meningkatkan kemajuan ekonomi atau untuk menambah penghasilan daripada anak-anak Tuhan di masa krisis ya, di masa COVID-19 ini ya, apa yang kita bisa lakukan? Menjadi saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan ya. Saudara, tadi Pak Matius sudah mengatakan ada makan, minum, pakaian ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita tidak perlu ya membeli baju yang bermerek. Kita tidak perlu membeli beras yang paling mahal, ya. Tidak perlu, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga ya, kita tidak perlu membeli air minum yang harganya ya berapa begitu, saudara. Di masa COVID ini ya, makan hanya untuk dimakan. Kita bukan makan mereknya, saudara. Saudara, pakaian yang saudara pakai yang harganya 100.000 dengan yang 1 juta sama juga, saudara. Pakai 3 hari pasti kotor, saudara. Jadi kenapa kalau sama ya kita harus memakai baju yang mahal, memakai merek yang mahal? Itu tidak perlu. Karena ya kita harus berpikir yang penting makanan itu sehat dan apa fungsinya ya. Jangan menghambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Akhirnya kita akan jatuh nanti. Banyak cicilan yang harus dibayar, saudara. Cicilan untuk barang yang primer, yang utama, cicil rumah, oke lah. Tapi kalau misalnya kita harus mencicil tas, mencicil blender, ya, mencicil sepatu, ya saudara, itu benar-benar tidak memberikan kesaksian yang baik. Dan itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lebih baik kita beli ya, jangan melihat brandnya, jangan melihat mereknya. Belilah pakaian untuk dipakai oleh saudara. Belilah makanan ya, jangan lihat mereknya. Yang penting makanan itu bisa menyehatkan bagi saudara-saudara sekalian. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kita di dalam mengatur keuangan kita harus mengutamakan yang primer dulu. Yang primer itu apa? Ketika kita mendapat gaji, ketika kita mendapatkan keuntungan, ya, apa yang primer itu? Barangkali beras, saudara, ya, air minum, ya, bayar listrik, ya, isi pulsa, saudara. Ya, itu juga tidak terlalu primer, tapi oke lah, masukkan ke dalam primer. Kalau kita punya cicilan rumah, kita cicilan rumah lebih dahulu. Yang lain-lain itu sekunder. Ya kalau masih ada lebih, ya bolehlah misalnya membeli apa ya, membeli barang-barang yang primer. Bahkan kalau ada lebih, uang kita itu ditabung sebaiknya. Saudara-saudara, anak-anak ya, yang dari kecil, remaja sudah terbiasa menabung, biasanya ketika mereka sudah dewasa, mereka bisa mengendalikan kebutuhannya
dia bisa menyimpan uang dengan pintar, saudara. Tapi kalau dari kecil tidak pernah diajar untuk menabung, ya, ketika satu hari dia dewasa, dia harus memulai. Dan waktu memulai, perjuangannya lebih berat. Oleh sebab itu, saya menghimbau, saya mengajak, ibu bapak, saudara-saudara, ajarlah anak-anak untuk menabung. Kalau mereka menabung setiap tahun, ya, misalnya dia bisa berhasil menabung 1 juta, ya, Bapak Ibu boleh menambahkan 1 juta lagi jadi 2 juta. Dengan demikian apa? Anak termotivasi untuk menabung, saudara. Ketika mereka mau beli HP, mau beli komputer, ya, kita menambahkannya, saudara. Bukan uang mama semua, bukan uang papa semua. Orang tua menabung mulai dari anak-anak. Anak-anak menabung, ya, melihat contoh daripada orang tua. Kita jangan, ya, mengejar yang primer untuk memenuhi kebutuhan kita. Nanti saudara akan jatuh membayar cicilan. Yang berikut, saudara dikasih Tuhan, kita bisa menjadi orang yang menomorsatukan Tuhan kalau di dalam pekerjaan kita itu kita rajin, saudara. Orang yang rajin saja hanya cukup-cukup, apalagi, ya, kalau kita malas-malas. Kita harus menjadi orang yang rajin, karena yang rajin itu adalah mengutamakan Tuhan. Itu adalah kesaksian yang baik, saudara. Dan kita harus bekerja dengan motivasi. Motivasi kita bukan mencari uang, saudara. Kalau kerja hanya sekedar mencari uang, saudara akan keluar masuk mencari perusahaan yang bisa memberikan uang yang banyak. Seorang yang mempunyai kemampuan kerja yang baik, saudara, dia bukan hanya akan diberi gaji besar, tetapi dia juga akan dicari oleh perusahaan-perusahaan. Kita tidak perlu menawar-nawarkan pekerjaan kita kepada orang lain. Orang-orang lain akan mengejar-ngejar kita. Karena apa? Karena kita rajin. Karena apa? Karena kita mempunyai motivasi yang benar di dalam melakukan pekerjaan. Kita itu sebenarnya di dalam bekerja itu mencari apa? Mencari pengalaman, saudara. Mencari ilmu, saudara-saudara. Membina relasi. Orang yang maju itu harus kumpulnya sama orang-orang yang maju. Ya. Kalau kita kumpul-kumpulnya sama orang yang utang, ya, saudara akan terpengaruh. Orang yang hebat-hebat, ya, mereka kumpulnya dengan orang-orang yang hebat-hebat. Ya, bukan berarti kita tidak mau bergaul dengan orang miskin, tidak. Ya, kita melayani orang yang miskin, kita melayani orang yang sakit. Tetapi di dalam pergaulan kita harus berkumpul dengan orang-orang yang maju, saudara. Kalau saudara mau banyak uang, kumpul dengan orang-orang yang banyak uang. Kita belajar, kenapa mereka bisa banyak uang. Kalau kumpulnya sama orang yang gak punya uang, nanti mengeluh, akhirnya apa? Sakit, saudara. Saya perhatikan, ya, ada satu orang kaya, ya, dia sudah punya perusahaan lebih dari 2, saudara. Tapi di masa COVID ini apa yang dia lakukan? Sudah ada umur, sudah punya cucu. Dia pasang di Instagram, terima pesanan gado-gado, saudara. Saudara tahu tidak? Orang sudah kaya, tapi bikin gado. Gado-gadonya banyak yang pesan, saudara. Ada 100 kotak, ya. Ada 75, kadang-kadang 100 lebih. Jadi pada waktunya dia membikin, kalau pesanan banyak, dia ajak temannya untuk bantuin, saudara-saudara. Padahal mereka orang yang banyak duit, tetapi mereka terus bekerja. Sementara kalau orang yang malas, dikasih untung juga, untungnya sedikit. Dan tidak melakukan pekerjaan yang lain, nggak mau, saudara. Bagaimana bisa maju? Itulah bedanya. Kenapa ada orang yang kaya? Kenapa ada orang Kristen yang kaya? Kenapa ada orang Kristen yang miskin, saudara? Saya memberitahukan, ya, jemaat-jemaat,
Kalau mau maju, kumpulnya sama orang yang maju. Jangan sama orang yang malas, saudara. Dan kita harus terus tekun ya, belajar. Di dalam bekerja itu kita belajar, saudara. Belajar, kuliah, ya, itu kuliah kehidupan, saudara. Orang yang sekolahnya tinggi juga ya, belum tentu dia bisa berhasil, saudara. Ada orang kuliah 6 tahun ya, begitu kerja gajinya UMK, saudara. 6 tahun kerja. Sementara ada anak SMA, mereka kerja terus dengan rajin, gajinya sudah belasan juta, saudara. Tidak kuliah. Jadi jangan berpikir kalau sekolah tinggi nanti akan berhasil, tidak menjamin, saudara. Kita semua harus terus-menerus belajar. Ya, pendidikan formal penting, tetapi lebih penting lagi adalah pendidikan belajar ya di dalam kehidupan. Saudara bekerja sebenarnya sedang kuliah kehidupan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ya kita harus menjadi orang yang mandiri. Anak-anak itu jangan dimanjakan. Semua keinginannya diberi, ya. Anak kita akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Ajar mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Latih mereka bekerja. Supaya apa? Supaya mereka menjadi anak-anak yang bisa ya bekerja, tidak terlalu bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Saudara dikasih Tuhan, makanan itu ya kita harus makan makanan yang sehat. Tadi saya sudah mengatakan, jangan beri beras yang mahal. Kadang-kadang beras yang mahal itu ya racunnya lebih banyak, saudara. Ya, belilah yang wajar-wajar saja. Yang penting sehat. Ya, yang sehat itu apa? Masak sendiri, saudara. Masak sendiri itu sehat, hemat, ya. Dan tidak perlu yang mahal-mahal. Ya, terakhir ya sekarang ribut bahwa COVID ini ya bisa menular melalui tempat makan, saudara. Kenapa bisa menular tempat makan? Ada 2 faktor paling tidak. Yang masaknya, pelayannya terinfeksi COVID. Jadi dia megang, dia masak, lalu kita makan, kita ketular. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yaitu kerumunan. Ketika kita makan di warung, di tempat makan itu, ada 1 orang yang kena COVID. Dia pegang meja, pegang kursi, pegang uang, ya. Lalu kita duduk di sana, kita ketular di sana, saudara dikasih Tuhan. Jadi nanti orang yang jual makanan harus dibuktikan dulu bahwa dia itu sehat. Dan bagaimana packagingnya ya, bungkusnya itu benar-benar bisa melindungi customer dari ketularan COVID, saudara. Dan anak-anak Tuhan yang bijaksana, makanan yang sehat itu adalah makanan yang dimasak oleh kita sendiri, oleh istri, ya, oleh papa, ya, itu akan sehat. Kurang sedikit asin, kurang sedikit manis, itu bukan masalah, saudara dikasih Tuhan. Yang berikutnya, orang yang mengutamakan kerajaan Allah, orang yang mau menjadi saksi Tuhan yang baik di dalam pekerjaannya, pekerjaan itu ya adalah pekerjaan yang kreatif. Jadi di masa krisis itu tidak umum. Hal-hal yang umum pasti dikalahkan. Tapi kita harus kreatif, saudara. Di dalam melakukan pekerjaan itu harus mempunyai nilai tambah, saudara. Saya memberikan contoh ya. Gitar itu bahannya terbuat dari kayu. Ya, ada yang dari triplek, ada kayu mahoni, ya, dan ada kayu-kayu yang ini. Gitar buatan lokal ya, walaupun bahannya bagus, harganya sekitar 1 jutaan. Saudara tahu tidak? Gitar buatan Spanyol ya atau buatan Jepang, harganya bisa 3-5 kali lipat, saudara. Kenapa? Bahannya sama. Tapi mereka ya punya merek, saudara. Dan memberikan sugesti ya
Kalau orang pakai gitar ini, saya ini asli lu, Spanyol. Saya asli lu, Jepang, saudara dikasih Tuhan. Jadi merasa bangga. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalau kita pakai yang lokal, rasanya kurang gengsi gitu, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena mereka punya nilai tambah. Jadi nilai tambah itu bisa harganya, tapi bisa juga harganya yang murah juga bisa jadi nilai tambah. Misalnya begini, mie ayam, saudara, yang harganya mulai dari 5.000 ya, mie ayam satu mangkok. Tapi ada orang jual mie ayam ya, satu mangkok kurang lebih harganya satu mangkok 50.000, saudara. Dan yang 50.000, saudara, banyak yang belinya. Yang 5.000 ya banyak juga, saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita menjual barang yang sama dengan harga yang murah, yang menyebabkan orang belinya banyak, itu juga nilai tambah, saudara. Jadi kita bisa memproduksi barang dengan harga yang murah, itu nilai tambah, saudara. Kapan kita harus menaikkan harga mie ayam itu? Ketika ya pembeli datangnya sudah banyak, saudara. Jadi dengan banyaknya pembeli ya, dari 5.000 kita naik 6.000 ya, masih banyak kita naik lagi 7.500, saudara-saudara, sampai terus. Karena apa? Yang menentukan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memproduksi suatu barang makanan harus dengan kreatif dan mempunyai nilai tambah, saudara. Jangan sama, jangan standar. Kita harus mempunyai nilai tambah, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang bisa dilakukan di masa COVID ini? Usaha online, saudara. Usaha online ini ya merajai di mana-mana, sehingga bursa saham online meningkat dengan luar biasa. Semuanya online, saudara. Jual online, ya, pakaian, sepatu, barang-barang, semua online. Dan online ini akan terus di masa yang akan datang. Jadi kita jangan takut, saudara, jual bacang online, jual mie ayam online, pempek online. Gak apa-apa, awal-awal memang susah. Tapi saudara, kalau kita mempunyai nilai tambah, saudara, dan orang lain merasakan tambahnya itu, saudara akan maju. Gado-gado boleh, saudara dikasih. Ada banyak, ya. Mau jual apa, saudara? Masker boleh, saudara. Ya. Kemudian yang berikut, di masa COVID ini juga perkebunan baik, saudara. Ya, perkebunan mulai dari perkebunan konvensional, ya, hidroponik, ya, saudara. Itu kebutuhan yang sulit diabaikan oleh orang. Orang perlu sayur yang fresh, yang segar, yang sehat. Ya, di masa COVID ini semua orang mencari yang sehat, saudara. Apalagi kalau harganya kompetitif, saudara. Itu adalah nilai tambahnya. Ya, perkebunan itu bisa macam-macam, saudara. Mulai dari bawang daun, ya, mulai dari seledri, ya, saudara. Salam, ya, apa itu semua, saudara. Ya, mulai dari kangkung, bayam, kacang panjang, selada, saudara. Itu bisa dilakukan dengan hidroponik. Dan hidroponik ini menggunakan barang-barang bekas, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau berkebun sekarang, usaha sekarang itu sangat baik ya menggunakan barang-barang bekas yang di-recycle, saudara. Yang berikut yaitu peternakan. Peternakan ini baik sekali, saudara. Ya, peternakan ini ya bisa peternakan burung, ya, peternakan kambing, ya, peternakan banyak, saudara. Bahkan peternakan ulat juga sangat menguntungkan, saudara. Peternakan jangkrik, ya,
itu menguntungkan dan harganya ya bagus, saudara. Ya, kalau kita mau memproduksi makanan yang siap makan, yang bisa disimpan gitu, saudara. Makanan itu harus murah, harus kenyang, harus sehat. Itu adalah nilai tambah. Jangan begitu buka langsung jual mahal, saudara. Itu bukan nilai tambah itu. Itu namanya nilai saudara akan sepi, saudara. Ya, pengiriman, jasa pengiriman, saudara. Itu ya, jangan pengiriman yang jauh-jauh, lokal Batam saja. Itu sangat dibutuhkan, saudara. Kalau ada orang yang mempunyai kredibilitas ya, bisa mengantar on time ya. Baik itu pakai motor ya, pakai sepeda pun boleh, saudara. Ataupun pakai mobil pick up. Ya. Itu pasarnya sangat luas dan bisa dirintis. Kalau kita mempunyai pekerjaan itu awal-awalnya memang kecil ya, saudara tekuni, pada satu hari akan menuai hasilnya, saudara-saudara. Khusus di masa COVID ini, orang semua pada stres ya, di rumah terus, saudara. Nah, salah satu terapi stres ya, yaitu dengan mengisi waktunya dengan hobi, saudara. Jadi pekerjaan hobi ini sekarang laku sekali, saudara. Bikin ya, kaktus ya, tanaman-tanaman bunga, saudara. Ternak ikan ya. Itu semuanya sangat menguntungkan, saudara, dan laku, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu tidak sulit mengerjakannya. Yang penting saudara mau belajar. Kuncinya adalah belajar. Saudara mau berubah, jangan malas. Mau belajar, saudara. Memang memulai sesuatu yang baru itu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya saudara-saudara semua ya di masa seperti ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan, bisa meningkatkan keekonomian kita. Apa yang sudah kita kerjakan, kita tingkatkan terus. Jangan lupa jadi saksi yang baik, jadi pedagang yang jujur, jadi pengusaha yang baik. Saudara, Tuhan yang akan menambahkannya, bukan saya. Tapi Tuhanlah yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Karena saudara adalah orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan semua jemaat di dalam segala pergumulan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Yang rajin, Tuhan tambahkan berkat. Yang masih malas, Tuhan tolong, bimbing, berikan kekuatan, supaya kami mau berubah, supaya kami mau mulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan tolong, biarlah ketika kami memulai, ketika kami menjadi saksi Tuhan yang baik, Roh Kudus bekerja, menyempurnakannya, memberkati semua pekerjaan kami. Sehingga semua pekerjaan kami mempunyai nilai tambah, memberkati customer, dan memberkati kami yang memproduksi dan melakukannya. Tuhan, pimpin kami semua, pelihara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Selasa seperti biasa kita ada belajar Alkitab, surat Yakobus, dan kita ada doa. Ibu bapak yang di rumah jangan lupa ikut juga supaya kita terpelihara, jangan sampai kita sudah kena krisis lalu iman kita menjadi lemah juga. Boleh ya, dalam hal lain kita mengalami krisis, tapi jangan kita mengalami krisis
karena kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih atas persembahan-persembahan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara yang melalui pengiriman online, ya, transfer, dan memberikan persembahan di amplop persembahan di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk doa persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah dikumpulkan dan yang akan dikumpulkan. Biarlah Tuhan menilik setiap anak-anak-Mu, memelihara, memberkati, menjauhkan kami dari segala pencobaan, dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari COVID. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Berikan kepada kami kehati-hatian, disiplin, menjaga diri dengan baik. Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara di dalam pekerjaan, usaha, perintisan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian sudah selesai. Tuhan memberkati.